Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perancangan brand identity dan kampanye digital marketing UMKM Ayam Geprek Jainul. Untuk slide 2 tentang latar belakang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rifki Fauzi. Untuk slide yang kedua, latar belakang perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku konsumen dalam memperoleh informasi dan melakukan pembelian produk, termasuk pada sektor kuliner. Saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi utama sebelum konsumen memutuskan melakukan pembelian. Kondisi tersebut menuntut pelaku UMKM untuk mampu memanfaatkan pemasaran digital sebagai sarana memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Ayam Geprek Jainul merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak tahun 2021 dan beroperasi pada pukul 20 sampai 06. Meskipun memiliki keunggulan berupa cita rasa yang baik dan porsi yang mengenyangkan, harga terjangkau dan jam operasional hingga subuh. Strategi pemasaran yang ditetapkan masih mengandalkan word of mouth. Yaitu dari mulut ke mulut. Contohnya, dia cerita ke teman, keluarga, grup WA dan lain-lain. Dan efeknya itu orang yang dengar jadi percaya tiga kali lipat dibanding lihat iklan. Soalnya yang ngomong orang yang dia kenal. Oleh karena itu diperlakukan perancangan brand identity dan kampanye digital marketing yang mampu meningkatkan brand awareness sekaligus memperkuat posisi usaha di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin kompetitif. Lanjut slide yang ketiga akan dilanjutkan oleh Rocky. Analisis konsumen online. Hasil analisis menunjukkan bahwa target utama Ayam Geprek Jainul adalah santri, pelajar, dan mahasiswa berusia 15 atau 25 tahun yang aktif pada malam hari. Sebagian besar konsumen merupakan laki-laki memiliki kebutuhan konsumsi makan ketika sebagian besar warung makan telah tutup. Karakter tersebut menciptakan peluang pasar yang cukup spesifik dan berbeda dibandingkan usaha kuliner pada umumnya. Dari posisi perilaku digital, WhatsApp menjadi platform yang paling dominan digunakan konsumen untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, Instagram dan TikTok juga digunakan sebagai media hiburan dan pencarian referensi kuliner. Temuan ini menjadi dasar dalam menentukan platform digital yang digunakan dalam kampanye pemasaran Ayam Geprek Jainul. Next. Monggo Cak Khairuddin. Oke, selanjutnya brand identity dan STP. Nah, di sini ada logo yang kami rekomendasikan kepada owner Cak Zainul, yang di dalamnya itu memiliki banyak makna ya. Di sini ada gambar ayam yang geprek ayamnya, ya apa bahasanya? Ya seperti itulah, dan kemudian di belakangnya itu ada logo bulan dan masjid karena lingkungannya masih lingkungan santri.
dan di situ ada gambar bulan yang menunjukkan bukanya hanya malam saja. Kalau pagi maksimal maksimal itu jam 6 sudah tutup. Kadang tidak sampai jam 6. Adzan subuh itu biasanya sering banget habis. Nah, perancangan brand identity. Nah, ini ada contohnya ya. Gambarannya itu seperti ini. Bukan gambarannya. Memang ini produk dari ayam geprek Jainul. Perancangan brand identity dilakukan untuk menciptakan identitas merek yang lebih kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Nama brand tetap menggunakan ayam geprek Jainul karena telah memiliki tingkat pengenalan yang cukup baik di lingkungan sekitar. Ya, Zainul sendiri itu nama dari ownernya langsung. Jadi lebih mudah untuk dikenali bahwasanya ini produk dari ya wong iku dhewe ngoten. Sementara itu tagline teman lapar tengah malam. Tagline ini dipilih karena mampu mempresentasikan keunggulan utama usaha, yaitu menyediakan makanan pada malam hingga dini hari ketika pilihan kuliner lain relatif terbatas. Ya, perlu kami ceritakan bahwasanya di lingkungan Pondokaton itu lingkungannya pesantren dan juga di sekitarnya, khususnya di wilayah Baiman, umumnya di Gondang Wetan ya. Itu banyak yang sudah mengenal bahwasanya solusi ketika orang-orang lapar di tengah malam satu-satunya ya larinya ke ayam geprek Jainul. Ditambah lagi yang hawa malam itu sering mengantuk dan gepreknya itu gurih, sambelnya jos, beda dengan yang lain. Kebanyakan orang-orang itu suka geprek ini karena dibarengi dengan sambal-sambalnya yang sangat khas Jainul banget gitu. Berdasarkan dari STP, target utama usaha adalah santri. Target utama dari usaha geprek ini adalah santri karena lingkungannya di wilayah Pondokaton. Didukung juga bukanya malam, apalagi kalau santri malam sering belajar, sering ngaji, sering kegiatan malam ya, itu pasti sering mengalami lapar. Oleh karena itu banyak banget yang pilihan terakhirnya adalah ke ayam geprek Zainul, dan juga pelajar dan mahasiswa yang aktif pada malam hari. Positioning yang dirancang menempatkan ayam geprek Zainul sebagai pilihan kuliner malam yang menawarkan ciri khas rasa. Harganya juga terjangkau, hanya 13.000. Porsinya juga sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, dan pelayanannya itu hingga subuh. Positioning tersebut diharapkan mampu membedakan ayam geprek Zainul dari para pesaing yang biasanya beroperasi di jam-jam normal, pagi, siang, sore, malam. Tetapi Zainul ini memilih waktu yang tidak banyak dipilih oleh kompetitor lain gitu. Itu buka di tengah malam. Strategi digital marketingnya. Nah, perlu diketahui Jainul itu tidak menggunakan sosial media dalam mengiklankan ayam gepreknya. Ya benar dari Rifki Fauzi itu tadi. Dari mulut ke mulut, hanya secara lisan ke lisan. Oh, di kono lho rek. Kowe lek bengi mesti buka. Di kono lho lek luwe nang Jainul mesti buka, enak. Sambel akeh. Kemudian sambel ku ngejos. Tadi lek mari mangan ku cengar. Hanya masih lisan ke lisan. Untuk sosial medianya di Google, Instagram, TikTok, dan Facebook itu nggak ada, hanya bermain lewat WhatsApp, dan itu pun pakai WhatsApp pribadi, bukan WhatsApp busines. Strategi digital marketing desain berdasarkan karakteristik target pasar dan perilaku konsumen yang telah dianalisis sebelumnya. WhatsApp Business dipilih sebagai platform utama karena merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Nah, karena di lingkungan pedesaan dan masih wilayah kabupaten ya, orang-orang itu sangat jarang menggunakan misalkan rating yang ada di Google. Masih banyak yang pesan menggunakan platform langsung WhatsApp gitu. Seperti membuat web pesanan otomatis itu masih belum
digunakan di ayam geprek Jainul ini. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media promosi melalui fitur status, katalog produk, dan broadcast message. Nah, ini harapannya nanti ayam geprek Jainul ini bisa menerapkan hal-hal seperti ini, lebih modern. Instagram digunakan untuk memperkuat branding melalui penyajian konten visual yang menarik. Sedangkan TikTok dimanfaatkan untuk meningkatkan awareness melalui video pendek yang memiliki potensi jangkauan lebih luas. Selain itu, Google Business Profile digunakan untuk meningkatkan visibilitas usaha pada pencarian lokal dan memperkuat kepercayaan konsumen melalui ulasan pelanggan. Jadi perencanaannya strategi digital marketingnya itu nanti perencanaan membuat Instagram yang menyajikan konten visual menarik melalui feed Instagram. Kemudian disusul dengan menggunakan platform TikTok meningkatkan awareness melalui video pendek. Insya Allah itu berpotensi video itu menyebar ke lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salman. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu konten kampanye. Kampanye digital dirancang melalui penyusunan konten kalender selama 30 hari yang berisi sebagai jenis konten sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Konten yang digunakan meliputi produk konten, customer konten, liability konten, entertainment konten, dan promotional konten. Nah, strategi konten menggunakan pendekatan 80 banding 20 yaitu 80%. Konten bernilai yang bertujuan memberikan informasi dan membangun hubungan dengan audiens, serta 20% konten promosi yang bertujuan mendorong penjualan. Selain konten kalender, kampanye juga didukung oleh berbagai aset digital seperti logo, desain, feed Instagram, copywriting, SEO brief, dan strategi hashtag. Nah, untuk yang dimaksud konten yang akan meliputi produk konten, customer konten, yaitu untuk mendukung tujuan tersebut, konten dibagi ke dalam 5 pilar utama. Pilar pertama adalah yang pertama tadi produk konten yang berfokus pada tampilan produk, proses memasak, kualitas bahan, serta keunggulan porsi dan harga. Untuk pilar kedua yaitu customer content yang menampilkan testimoni pelanggan, pengalaman konsumen, dan cerita pelanggan setia. Dan yang pilar ketiga yaitu lifestyle content yang mengangkat aktivitas malam hari, budaya begadang santri, serta situasi yang dekat dengan kehidupan target pasar. Pilar keempat yaitu entertainment konten berupa konten humor, meme, kuis, polling, dan tren media sosial yang relevan. Pilar yang terakhir yaitu yang kelima adalah promosional konten, yaitu konten yang berisi informasi promo, diskon, paket hemat, maupun program loyalitas pelanggan. Nah, gaya komunikasi yang digunakan mengacu pada tone of voice yang telah ditetapkan pada bab 3, yaitu ramah, santai, dekat dengan santri, dan membumbumi. Penggunaan bahasa yang terlalu formal dihindari karena kurang sesuai dengan karakteristik target audiens. Sebaliknya, komunikasi yang sangat dan akrab diharapkan mampu menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat dengan konsumen. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep relationship marketing yang menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang relevan dan personal. Terus slide yang terakhir yaitu KPI dan kesimpulan.
Untuk mengukur efektivitas kampanye digital diterapkan beberapa indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, yakni KIP, yaitu reach, impression, engagement rate, klik WhatsApp, dan estimasi konversi penjualan. KPI tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kampanye mampu meningkatkan visibilitas merek, keterlibatan audiens, dan dampaknya terhadap penjualan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah digunakan, dapat disimpulkan bahwa ayam geprek Jainul memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melalui strategi digital marketing yang terstruktur, dengan dukungan identitas merek yang lebih kuat, pemanfaatan plafon digital yang sesuai dengan perilaku konsumen, serta kampanye konten yang konsisten. Usaha ini berpeluang meningkatkan brand awareness, engagement, dan penjualan secara berkelanjutan. Oke. Nah, secara keseluruhan strategi digital marketing yang dirancang pada proyek ini memiliki potensi yang cukup baik untuk membantu ayam geprek Jainul meningkatkan visibilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan penjualan. Apabila seluruh strategi dijadikan secara konsisten dan didukung evaluasi yang berkelanjutan, maka ayam geprek Jainul berpeluang membangun posisi yang lebih kuat sebagai kuliner malam pilihan masyarakat di wilayah Gondang Wetan dan Kabupaten Pasuruan. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang dari penjelasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.